Halo para pengusaha, para pemilik bisnis, saya Coach Hendra Hilman dari Hendra Hilman International Business Clinic, Business Speed Up Solution. Hari ini saya akan memberikan tips kepada Anda bagaimana saya bisa membuat sistem di bisnis saya sehingga tidak selalu sama saya. Saya tidak jadi Superman ataupun Superwoman dalam bisnis saya sendiri. Saya sering melihat, kalau saya jalan-jalan ya ke beberapa mall ataupun ke mall-mall yang memang banyak bisnis-bisnis di sana, ada yang jual baju, jual handphone dan sebagainya ya, bisnis-bisnis retail biasanya. Nah, kebanyakan di sana pemiliknya masih tunggu toko, masih jaga toko dari pagi sampai malam ya, dan semua banyak dilakukan oleh sendiri ya. Ya ada sih beberapa yang sudah ada karyawan, tetapi tetap owner ada di sana. Nah, idealnya adalah kalau bisnis itu harusnya bisa berjalan dengan sistem ya, dan ownernya bisa punya waktu untuk memikirkan strategik bisnis ke depan dan bisnisnya bisa berjalan dengan baik dengan sistem dan karyawan-karyawannya pun bisa diandalkan. Nah, itu idealnya. Ya, tetapi yang terjadi adalah banyak bisnis-bisnis yang pemiliknya terjebak di dalam usahanya sendiri dan tidak punya waktu untuk mengurusi yang lain. Di toko aja, coach, saya sudah sibuk semua sama saya. Bagaimana saya memikirkan yang lain-lain? Ini aja liburan terakhir saya itu sudah tahun 1981 terakhir. Berarti sudah lama saya nggak pernah liburan dengan keluarga. Nah, saya di sini akan memberikan Anda satu tips bagaimana Anda bisa membuat sistem sederhana sehingga minimal Anda bisa punya waktu yang Anda bisa berpikir di luar bisnis dan Anda bisa berpikir lebih strategis sehingga bisnis Anda bisa berjalan dan tim Anda bekerja lebih optimal. Nah, pertama adalah contohnya tadi kalau kita bicara mengenai bisnis retail, bisnis toko. Ya, Anda mesti pertama Anda melihat apa? Rutinitas. Ya. Saat ini kalau Anda berada di toko, Anda melakukan hal-hal apa saja yang rutin, yang tiap hari Anda kerjakan sama dengan kemarin. Jadi, apa hal-hal yang rutin itu Anda listkan, apa saja yang rutin. Ya. Nah, lalu Anda urutkan mulai dari pekerjaan yang low skill ya, sampai dengan high skill. Nah, Anda lihat. Dari sekian banyak pekerjaan yang Anda lakukan di dalam toko Anda urutkan mana sih pekerjaan-pekerjaan yang low skill, yang sebetulnya tidak perlu harus Anda yang kerjakan atau bisa Anda delegasikan pada tim Anda yang mungkin mereka mampu sebetulnya, tapi saat ini mereka belum diberikan kepercayaan untuk menjalankan pekerjaan tersebut karena Anda pikir mereka tidak mampu. Jangan salah sangka, sebetulnya mereka mampu kalau diajarkan dengan baik. Jadi pilihlah yang low skill. Ya. Nah, dari sekian banyak pekerjaan Anda pilih yang low skill. Apa misalnya yang low skill? Misalnya mengecek harga atau memberikan diskon sehingga kalau customer datang tidak perlu selalu diskonnya oleh Anda ya, customer atau tim Anda punya satu range harga yang dimana mereka bisa juga memberikan harga. Itu salah satu simple slow skill ya. Nomor 2, Anda pilih tim Anda. Anda pilih tim Anda dari sekian banyak orang yang bekerja di dalam toko Anda pilih tim Anda yang memang mampu ya, punya skill ya, dan punya kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini Anda kerjakan. Ya, Anda pilih tim Anda ya. Tentunya pilih tim ya, Anda perlu waktu melihat dan menganalisa kinerja mereka saat ini bagaimana, kemampuannya saat ini seperti apa, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang selama ini mereka lakukan, berapa banyak juga inisiatif-inisiatif yang mereka kerjakan di dalam pekerjaan mereka. Itu semua menjadi faktor-faktor penilaian saat Anda memilih tim Anda. Setelah Anda pilih tim Anda, nomor 3 adalah Anda training dan sosialisasi. Ya. Jadi nomor 3 penting. Setelah Anda pilih tim Anda mesti trainingkan
Ya, berikan mereka, ajari mereka caranya seperti apa, bagaimana mereka melakukan itu seperti Anda melakukannya, sehingga mereka pun bisa melakukan hal-hal demikian. Ya, nah khusus untuk masalah training ini, ya, ada orang-orang yang memang cepat nangkep, ada orang-orang yang memang kita perlu lebih step by step by step. Ya, tetapi ini penting, ya. Training bukan hanya cuma diberikan satu informasi A, B, C dan sebagainya, lalu dijelaskan dan Anda anggap mereka ngerti. Itu bukan training. Itu cuma memberikan informasi, ya, memberikan satu penjelasan, tetapi bukan training. Training itu apa? Training itu mereka juga harus melakukannya. Anda biarkan mereka melakukan itu, biarkan mereka melakukan kesalahan, biarkan mereka melakukan hal-hal yang mungkin ya itu sebetulnya tidak tepat. Ya, dan Anda harus sabar melihat mereka benar-benar menunjukkan prestasi itu. Kebanyakan para pengusaha nggak sabar, ya, pengen cepet-cepet lihat hasilnya. Saya udah training ini coach, saya sudah kasih tahu coach, tapi kagak ngerti-ngerti gitu loh. Udahlah, akhirnya sama saya lagi. Ya, nah itu sebetulnya Anda tidak sabar. Sebagai seorang leader, ya, diperlukan juga kesabaran. Ya, kesabaran saat kita melihat proses. Ibarat waktu kita mengajarkan anak kita jalan, kita harus sabar sampai proses developmentnya itu akhirnya dia bisa jalan sendiri. Nah, setelah itu mungkin mereka merasa, wah saya mampu. Setelah Anda melihat progresnya dan Anda ukur setiap progresnya, ada kemajuan nggak? Nah, itu part of training. Nah, sampai akhirnya mereka mampu melakukan, baru Anda bisa lepas total. Jadi pekerjaan tersebut Anda bisa tinggalkan. Ya, sampai tahap ini baru Anda bisa lepas. Nah, banyak pengusaha-pengusaha yang baru mungkin sampai tahap ini dan Anda training sedikit sudah mulai lepas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan itu biasanya Anda tidak toleransi. Anda langsung take over lagi. Jadi Anda Superman lagi. Nah, ini semua adalah proses. Bagaimana Anda menerapkan sebuah sistem delegasi kepada tim yang nantinya bisa membantu Anda melakukan pekerjaan yang Anda kerjakan sekarang. Sehingga Anda bisa mempunyai waktu supaya bisa berpikir lebih strategis tentang bisnis. Nah, para pemilik bisnis pengusaha, jika Anda saat ini masih bingung bagaimana saya membuat sistem yang jelas dan benar-benar tersistemasi dengan baik, ya, supaya karyawan saya bisa bekerja dengan baik, ya, dan saya bisa punya waktu sehingga saya bisa berpikir lebih strategis tentang bisnis saya, silakan Anda bisa berkonsultasi kepada kami, Hendra Hilman Internasional, ya. Kami akan membantu Anda membuatkan sistem, ya, sama-sama buat sistem sehingga Anda bisa punya bisnis yang bersistemasi dengan baik. Nah, kabar baik buat Anda adalah saya akan mengadakan seminar yang judulnya Business Transformation itu pada tanggal 20 Agustus mendatang di Hotel Ibis Bandung, dan saya akan memberikan bahasan-bahasan mengenai bagaimana membuat sistem di dalam bisnis Anda sehingga Anda bisa punya bisnis yang dapat berjalan tidak 100% mengandalkan Anda. Nah, mudah-mudahan dapat membantu Anda para pengusaha pemilik bisnis. Semoga dengan pembahasan ini Anda semakin terbuka dan bisnis Anda tidak 100% mengandalkan Anda. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman. Salam pengusaha.